Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang hak dipilih dan memilih. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur An-Nisa, dilanjut pemateri kedua oleh Abdor Lanzoki Harahap, dan pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Nurul Hasanah. Baiklah, berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hak memilih dan dipilih. Hak memilih merupakan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Secara istilah, hak asasi itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitri, bukan merupakan pemberian manusia ataupun negara. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA, dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Jenis-jenis hak asasi manusia atau HAM sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk memperoleh pendidikan. 3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. 4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Dan 5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, kenyataannya di lapangan, praktek pelaksanaan penegakan atas hak asasi manusia atau HAM di Indonesia belum sepenuhnya membuahkan perubahan progresif dan baik bagi penghargaan dan penghormatan. Banyak ditemukan fenomena persoalan yang menunjukkan implementasi HAM belum berjalan secara maksimal. Penegakan HAM untuk mendapatkan kendala struktural dan kultural. Hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri dari A. Hak untuk hidup, B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, C. Hak mengembangkan diri, D. Memperoleh keadilan, E. Atas kebebasan pribadi, F. Hak atas rasa aman, G. Hak atas kesejahteraan, H. Turut serta dalam pemerintahan, I. Hak wanita, dan J. Hak anak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Nur An-Nisa tadi, yaitu permasalahan hak pilih dalam pemilu. Di Indonesia saat ini masalah golput menjadi perdebatan yang cukup menarik berdasarkan data dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Misalnya menyebutkan ada sekitar 28% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Bila angka ini benar, tidak salah bila golput ditahbiskan sebagai pemenang pemilu. Golput terdiri atas dua genre, yaitu golput politis dan golput teknis. Terhadap mereka yang golput karena pilihan politik, karena menganggap pemilu tidak berguna, hanya memboroskan anggaran negara, sekedar sarana bagi partai politik dan calon legislator
untuk menyampaikan janji-janji kosong yang langsung dilupakan ketika telah melenggang ke kursi parlemen. Di negara ini, menggunakan hak memilih atau casting vote masih dikonstruksikan sebagai sekedar hak, belum menjadi kewajiban sebagaimana halnya di Australia. Namun, bagi yang golput karena soal teknis administratif, yaitu tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap atau DPT, soal ini harus dicari akar masalah dan solusinya. Untuk menggunakan hak memilih, pemilih harus didaftar, yang kewajibannya dibebankan kepada penyelenggara pemilu atau KPU dan jajarannya. Model pendaftaran yang dianut dalam Undang-Undang Pemilu ada stelsel pasif. Suka atau tidak, semua warga yang telah memenuhi syarat akan didaftarkan. Hal ini membedakan dengan praktik di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris yang menggunakan stelsel aktif untuk menggunakan haknya. Warga negara yang memenuhi syarat harus mendaftarkan diri secara aktif. Penyelenggaraan pemilu tidak akan memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak mendaftar. KPU bisa dipersepsikan telah melalaikan kewajiban untuk mendaftar semua pemilih yang berhak memilih. Namun, sejak zaman otoriter hingga demokratis hingga saat ini, data penduduk selalu bermasalah. Birokrasi pemerintah tidak bekerja untuk mendata penduduk secara lengkap dan valid yang akan digunakan dalam setiap pemilu. Terlebih di Indonesia, mengatur sistem pemerintahan presidensial bukan parlementer di mana pemilu bisa diadakan sewaktu-waktu. Persoalan administrasi kependudukan dan pendataan pemilih mencerminkan belum bagusnya sistem pengelolaan potensi penduduk Indonesia. Padahal validitas data pemilih juga menjadi indikator terhadap integritas pemilih di Indonesia. Jika data pemilih tidak valid, tidak akurat, kemungkinan pemilih dalam menjalankan hak pemilih menjadi semakin rendah. Karena itu, legitimasi politik dalam pemilu sangat dipertaruhkan di sini. Sejak awal reformasi, sudah kerap kita dengar beragam rencana pembenahan administrasi kependudukan. Kita juga pernah mendengar rencana komputerisasi data kependudukan dan pemberlakuan nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk. Nyatanya, dalam perkiraan ini kita tak beranjak maju. Mungkin puluhan atau ratusan ribu atau bahkan jutaan mereka pemegang kartu tanda penduduk dan terdaftar sebagai penduduk. Namun mereka kehilangan hak pilih karena nama mereka tak tertera dalam daftar pemilih tetap. Halangan administrasi merenggut hak-hak politik mereka. Mereka terabaikan. Buruknya pendapatan DPT ini bukan hanya terjadi di daerah-daerah pelosok yang sulit terjangkau transportasi atau komunikasi, tetapi juga di ibu kota dan di sekitarnya. Di Yogyakarta, akibat rumitnya mekanisme pemberian suara di luar daerah asal, puluhan ribu mahasiswa perantauan tidak bisa memberikan suara karena sulit memperoleh surat mutasi. Di UII, jumlah mahasiswa yang kehilangan kesempatan memberikan suara diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang, sementara di UGM dan Universitas Negeri Yogyakarta jumlahnya diprediksi mencapai 39.000 orang. Terima kasih. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang hak pilih pasif warga negara. Dalam sudut pandang HAM secara umum, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa inti daripada HAM itu sendiri adalah hak mendasar atau yang bersifat fundamental, artinya tidak boleh dikurangi sedikit pun. Lalu di mana letak hak pilih pasif atau hak dipilih warga negara? Hak pilih pasif adalah salah satu contoh hak konstitusional warga negara dalam bidang politik yang juga merupakan bagian daripada HAM. Jadi, hak pilih pasif seorang warga negara sudah seharusnya untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Mengenai perlindungan hak pilih pasif itu juga telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana pada ketentuannya terdapat pada pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2. Di samping Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak pilih pasif tersebut, Artikel 21 Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 juga mengatur tentang hal tersebut, di mana isi daripada artikel tersebut yang pertama, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Yang kedua, setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Dan yang terakhir, kehendak rakyat harus menjadi dasar pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur, dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia atau menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Dengan demikian, jelas bahwa dalam suatu masyarakat demokratis yang telah diterima secara universal oleh bangsa-bangsa beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia yang dilakukan melalui pemilu yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan di atas, ketentuan pasal suatu peraturan perundang-undangan yang melarang bagi ekstapol mempergunakan hak pilih pasifnya dalam pemilu telah melanggar hak asasi manusia. Sekian dari kami, kelompok 4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.